Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Agung Febrilian dengan NIM 10323 110300. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah perencanaan teman 2 yang bertema perencanaan sistem penyaliran tambang terbuka pada PT Bangka Mineral Sejahtera Balunijuk. Di sini ada pula latar belakang pada perusahaan tersebut, yaitu PT Bangka Mineral Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan metode tambang terbuka, berlokasi di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan sistem tambang terbuka yang digunakan menyebabkan terbentuknya area cekungan tambang pit yang berpotensi menjadi tempat terkumulasi air hujan dan air limpasan permukaan. Kondisi tersebut dapat menghambat kegiatan operasional penambangan apabila tidak ditangani dengan sistem penyaliran yang baik. Maka dari itu butuhnya sistem penyaliran yang berencana guna untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi pada saat hujan yang dahsyat atau sangat lebat. Jadi kita butuh namanya recovery agar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk pada saat penambangan itu terjadi. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuannya, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana karakteristik curah hujan dan kondisi hidrologi pada area PT Bangka Mineral Sejahtera. Yang kedua, bagaimana cara menghitung debit limpasan air yang masuk ke area tambang. Dan yang ketiga, bagaimana perencanaan dalam sistem tambang efektif pada PT Bangka Mineral Sejahtera. Dan untuk tujuan penelitian itu yang pertama, menggunakan karakteristik curah hujan dan kondisi hidrologi pada area penelitian. Yang kedua itu menghitung debit limpasan air yang masuk ke dalam area tambang. Dan yang ketiga itu merancang sistem penyaliran tambang yang efektif pada area PT Bangka Mineral Sejahtera. Nah, untuk lokasi penelitian itu sudah saya sebutkan tadi di Kecamatan Merawang, Kabupaten Provinsi Bangka Belitung. Yang lokasi penelitian itu dapat dicapai menempuh jalur darat dengan kendaraan roda 4 dari Kota Pangkal Pinang, berjarak kisaran kurang lebih 18 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 30 menit menggunakan roda 4. Dasar teori. Jadi dalam sistem penyaliran ini merupakan suatu upaya teknik yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dan mengeluarkan air yang masuk ke area pertambangan agar tidak mengganggu aktivitas penambangan. Secara umum, sistem penyaliran tambang dibedakan jadi dua, yaitu main drainase dan main watering. Untuk main drainase ini merupakan metode penyaliran yang bertujuan mencegah air masuk ke area tambang, misalnya dengan pembuatan saluran terbuka untuk mengalirkan air hujan ini keluar pit penambangan agar tidak terbanyaklah dalam satu pit. Nah, yang kedua ini main watering merupakan metode pengeluaran air yang telah masuk ke area tambang menggunakan SAM dan pompa. Ya, yaitu meliputi saluran terbuka, SAM, pompa, dan settling pond. Untuk tipe main watering menggunakan itu keempat jenis itu. Nah, untuk nantinya tuh kita mengambil metode gimbal dengan rumusnya itu yang seperti ini, QT dan Q-bar dengan X kali S. Dengan keterangannya itu bisa dilihat di dalam PPT tersebut. Dengan X-nya itu curah hujan dan
lainnya. Nah, yang kedua tuh nanti kita menemukan rumus mono B. Nanti kita rumus ini nih menghitung intensitas curah hujan dengan rumus R24 dibagi 24 sama dengan dikali 24 dibagi netisi pangkat 2/3. Nanti netisi ini nih kita cari nanti. Bagaimana cara mendapatkan nilai TC? Ya, keterangannya itu ini R20 itu curah hujan maksimum per harinya. Kalau TC ini lama waktu hujan per jamnya berapa milimeter gitu. Nah, nanti yang ketiga ini kita menghitung volume air debit limpasan pada saluran terbuka dan satuannya itu meter kubik per second. Nah, nanti setelah kita dapatkan hasilnya itu, selanjutnya kita menghitung settling point. Settling point ini nanti akan dijelaskan lah, yaitu settling point ini berfungsi untuk memanfaatkan gaya gravitasi agar satu solid ini mengendap dalam satu settling point yang nanti ini lumpurnya tuh mengendap nih, dibiarkan tuh berapa lama, nanti air yang mengendap, air yang sudah terendap ini yang jernih nih dialirkan ke sungai nantinya agar bisa digunakan untuk mandi cuci kakus. Nah, metodologi yang digunakan pada penelitian ini itu kami menggunakan alat handphone, GPS, alat tulis, kayu berbentuk L untuk gunanya melihat atas turun dan naik dan turunnya suatu aliran air kedalamannya. Nah, selanjutnya software atau perangkat lunak dan total session. Tidak penting juga kami membutuhkan data sekunder curah hujan selama 10 tahun dari tahun 2001 sampai 2010 dan data primer yang meliputi pengukuran pit catchment area, debit pompa aktual. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kita menghitung analisis curah hujan. Nah, sebelumnya itu nanti di sini nih kita lihat dulu peta kondisi pada PT yang kita teliti itu nih kondisinya tuh seperti ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, nanti itu kita bakal menghitung ETC-nya nanti ya. Ya, untuk perhitungannya itu yang pertama tuh kita harus ketahui nih data curah hujan satu daerah PT Bangka ini selama 10 tahun. Nah, kami dapat data sumbernya itu seperti ini. Ini data rencana ya, baru rencana. Nah, nanti tuh kita perhitungannya tuh dapatnya tuh seperti tabel berikut ini nih. Tapi selama 10 tahun. Turun. Nah, ini data curah hujan per tahunnya itu ini sebesar ini nih. Nah, habis itu cara menghitungnya itu begini. Ini data atas ini nih. Ini tuh total tahun 2021. Nah, untuk yang 30 ini tuh dalam 1 bulan, 30 hari. Nah, itu dapatnya hasil tuh begini. Terus habis tuh hasilnya begini dibagi 24 ini 24 jam. Jadi hasilnya tuh begini. Nah, begitupun seterusnya sampai tahun 2010. Nah, habis itu baru deh di sini turun datanya masukin dapatnya X bar. Nah, habis itu kita menghitung lagi X bar dikurang X barat kuadrat. Nah, X bar ini yang ini nih rata-rata yang bawah tuh 3,451. Nah, habis itu dapat hasilnya sampai ke bawah tadi tuh. Nah, untuk yang N ini nilai M itu tuh
ini apa, kan ada tuh yang nilai, bentar. Oh ya ini nih. Nah, nilai yang ini yang 5,41 yang paling besar ini ke satu untuk tahun 2010 yang 5,191 sampai yang terkecil urutan dari terbesar dan terkecil. Itu cara menentukan nilai N-nya. Nah, perhitungan selanjutnya itu kita menghitung nilai P. Sebentar. Nah, rumus untuk menghitung nilai P ini M dibagi N kurang 1. N ini kan 10. 10 kurang 1 kan 10 tambah 1 kan 11. Salah. M ini atasnya itu yang 2, 1, yang urutan itu loh. Nah, habis itu dibagi dapatlah nilai P 0,18. Itulah nilai P-nya. Sampai hitungnya sampai 2010. Taruh ke tabel. Nah, gitu. Habis tuh untuk kita menghitung XC-nya. Untuk rumusnya itu XC dibagi ini rumusnya 1/80. I-nya itu dapat tuh dari sini nih. Nah, ini nih yang NP nih. Nanti nilai P itu dibagi sama 80 dapatlah hasilnya itu yang 4,5 ini. 4,536 itu. Nah, terus hitungnya sampai ke bawah. Sebentar ya. Nah, iya benar. Nah, iya benar. Nah, untuk selanjutnya sebentar. Nah, ya hasilnya itu ini benar. Nah, selanjutnya itu kita menghitung X barnya dengan rumus berikut. Nah, hasilnya ini dapatnya tuh dibagi dengan ini. Nah, dapatlah tuh ini. Hasilnya 0,4. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung X bar dikali X ulang Y bar. Yang dimana kita jelasin di tabel lah. Bentar. Nah, X nilai yang ini nih dikurang yang ini. Nanti di kuadrat dapat hasilnya tuh yang ini. Nah, yang ini. Oke, lanjutnya. Nah, itu menghitung data curah hujan rencana. Belum. Untuk selanjutnya itu menghitung standar deviasi pada Gumbel. Rumusnya tuh begini. Nanti nilai yang tadi yang kita dapatin rata-rata itu dibagi sama 10 rata-rata dapatlah hasil yang begini. Nah, selanjutnya itu mencari standar deviasi. Rumusnya tuh seperti ini. X bar dikali X N dikurang D. Sebenarnya 0,5 ini nggak masalah. Ini sama aja kayak akar gitu. Tapi kita buat versi 0,5. Sehingga kita hitung dapatlah hasilnya 0,875.
Nah, untuk mencari radius variatif kita menggunakan rumus seperti yang di sini. Min ln matrik min ln dikurang ini. Dapatnya itu 0,367. Selanjutnya itu menghitung radius variatif dengan rumus ini kita dapatin di jurnal. Yang masukkanlah nilainya ini yang data radius variatifnya itu data yang ini nih masukin. Nah, habis itu dibagi-bagi dapat hasilnya. Nah, yang untuk data curah hujan rencananya itu menggunakan rumus X kali S, yang dimana X-nya itu kisaran hasilnya 3, sekian ditambah 0, sekian dikali 0,5, sehingga didapatkannya hasilnya 3,413 gitu. Nah, itu baru rencananya. Sekarang kita lanjut lagi menghitung data curah hujan yang versi aslinya, penelitiannya, data yang terukur. Nah, yang pertama itu kan kita harus mencari intensitas curah hujannya tuh menggunakan rumus yang ini. Nah, sebelum menghitung intensitas curah hujan, kita harus menghitung nilai TC-nya. Nah, untuk menghitung TC-nya itu sebentar. Nah, untuk menghitung TC-nya itu rumusnya tuh yang di atas ini nih. Nah, jumlah jam hujan harian dibagi jumlah harinya berapa, sehingga didapatkannya tuh jam per hari. Jadi berapa sih debitnya jam per harinya gitu. Nah, itu netisinya. Nah, nanti kita perlunya data jam hujan selama 10 tahun. Ini saya dapatkan data sekundernya dari jurnal dari 2001 sampai 2010, jam harinya dalam bulan satunya sebanyak ini sampai bulan 10. Jadi totalnya dari 2001 sampai 2010-nya segini. Sehingga kita rata-ratain, dijumlahin semuanya, terus dijumlahin semuanya, habis itu dibagi 12 kali 10. Kenapa? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi 10 tahun kali 12. Jadi hasilnya itu dibagi sama 120, dapatlah 0,175,9 atau 3,6,26 jam per bulan. Ini baru rata-rata jam. Lanjut kita menghitung data rata-rata harinya, berapa hari sih rata-rata dalam tahunnya itu. Nah, sehingga kan kita bentukkan tabelnya ini. Ini data tabelnya dari bulan 1 tahun 2001 sampai 2010. Totalnya itu segini. Nah, sama aja rumusnya, ditotalin terus dibagi 12 kali 10. Dapatnya itu 10, nah dapatnya tuh 10,99 hari per bulan. Nah, habis tuh dibagi yang data jam harian itu dibagi sama harinya, sehingga didapatkannya itu 3,29 jam per hari gitu. Ini belum selesai, ini baru netisinya. Nah, jadinya kita masukkan netisinya. Nah, rumusnya itu I sama dengan yang udah saya jelaskan tadi,
yang R24-nya 3,2 ini nih data curah hujan rencananya. Yang ini nih. Nah, ini. Nah, habis itu nitisinya kita masukin, dapatlah hasil intensitas curah hujannya itu sebesar 0,534 mm per jam. Ini baru intensitas curah hujan ya. Nah, habis itu langkah selanjutnya. Nah, ini untuk kondisi petanya seperti ini. Gitu. Nah, untuk luas area catchment areanya itu seperti ini. Yang biru ini air yang masuk, terus masuk ke pit area, habis itu keluar. Terus di sini masuk, di sini keluar. Nah, hijau ini area blok pada area pit 1 penambangan. Satu area penambangan lah gitu. Ini saluran terbukanya di bagian luar agar tidak mengganggu aktivitas pada penambangan berlangsung. Nah, selanjutnya kita menghitung debit limpasan dan volume dalam PA dalam pit. Yaitu rumusnya itu sama, itu Q sama dengan 0,278 dikali C kali I kali A. C ini itu koefisien dari parameter pada lahan terbakar tambang sebesar 0,9. Kenapa 0,9? Nah, kenapa 0,9? Bentar. Nah, ini karena pada sudut ini nih area lahan terbuka pada luar penambangan, koefisiennya itu 0,9. Kenapa? Karena sudut kemiringannya itu curam. Iya. Nah, ini nih sudut curam lebih dari 15% atau sangat curam, sangat bahaya lah. Karena kan ini aktivitas penambangan pasti berbahaya. Jadi kita ibaratkannya 0,9 gitu. Ini untuk limpasan, debit air limpasan ya pada pit ya. Nah, sehingga diketahuinya begini, dan luas area catchment areanya itu sebesar ini. Ini kita dapatkan dari data sekunder perhitungan atau diketahuinya itu luasan dari jurnal. Ini kita dapatnya kita pakai itu. Nah, selanjutnya kita masukkan yang data yang sudah kita ketahui sebelumnya itu ke dalam rumusnya. Q sama dengan 0,278 kali 0,9 kali 0,534 kali ini, hingga dapatnya hasilnya itu begini. Habis tuh kita konversi ke milimeter per jam sehingga didapatkannya itu. Selanjutnya kita menghitung volumenya. Volumenya itu rumusnya Q kali T kali hari, rata-rata hari hujan. Itu Q-nya itu sebesar ini. T-nya itu definitas atau netisinya 3,29 yang telah kita cari tadi. Nah, habis itu rata-rata curah hujan itu sebanyak 11 hari. Sehingga kita masukkanlah. Nah, volumenya itu sebesar 807 sekian selama 1 bulan. Nah, untuk selanjutnya itu perhitungan pompa pada saluran air. Nah, ini dokumentasi pompa pada PT Mineral Bangka Belitung Sejahtera. Dari data ini menggunakan pompa di 200, yaitu diameternya itu sebesar 0,2 meter.
Nah, DND-nya itu sebesarnya itu 828 debit air yang masuknya. Tapi akan tetapi di sini peneliti menggunakan 75% saja, yaitu sebesar 620 meter per jam kuat air yang mengalirnya gitu. Atau 0,1725 meter per sekian gitu. Dengan dia per detik. Dengan diameternya ini 0,2 meter dan jari-jarinya itu 0,1, sehingga kita merujuk A itu V kali R kali T, yang dimana V R kuadrat ini kita masukkanlah tapi nanti sehingga dapatnya hasilnya itu begini, sehingga rumusnya volumenya itu Q kali A. Nah, A-nya itu Q ini yang ini nih, limpasannya pada saluran pompa. Ya, A ini yang ini. Karena kita pakai per detik lah. Karena hasil akhirnya meter per sekon. Jadi kita makainya meter per detik, bukan meter per jam. Nah, hasilnya itu 5,493 meter per sekon. Nah, itu untuk menghitung volume pada air pompa. Nah, ini untuk kondisi saluran terbukanya dasam. Selanjutnya kita menghitung data limpasan saluran terbuka, debit limpasannya. Nah, debit limpasannya ini kita sama aja menghitungnya 0,2798 kali C kali I kali A. Tetapi mengapa di sini 0,6? Nah, pada 0,6 ini datanya itu kondisinya salurannya itu di luar pit penambangan. Bentar, ini saya cari. Nah, ini nih. Nah, dekat area semak-semak hutan lah. Karena kan di luar pit penambangan tuh, otomatis ininya itu 3-15% atau kemiringannya sedang. Jadi kita menggunakan koefisiennya 0,6. Kalau curam kan nggak di dalamnya, artinya di dalam tambang. Jadi nggak masuk akal lah. Jadi ini ngasih tuh. Nah, habis itu kita intensitas curah hujan sudah diketahui. Bentar. C sudah diketahui, I sudah diketahui, dan A-nya ini kita ambil data sekunder pada luar jurnal. Habis itu kita konversi ke kilometer kubik, kilometer per pangkat 2 nya kita masukkan data nilainya tersebut, masuk hingganya dapatnya ini 0,0082 meter ini, atau kita konversinya 2,98 meter kubik per jam. Sehingga ya sehingga total debit air maksimum saluran tambang yang masuk maksimumnya nih kita hitung Q rumahnya itu Q total pada Q pompa ditambah Q limpasan saluran terbuka. Arti Q limpasan yang air masuk dalam saluran terbukanya itu berapa? Nah, masuknya itu yang Q pompa 0,1725, dapatnya 0,1725 dapat dari mana tuh? Dari sini nih, yang ini nih. Nah, itu di situ. Untuk yang Q pompa ini kita ambil meter kubik per detik, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih, nah di sini. Nah, selanjutnya kita dapatlah hasilnya tuh begini. Sebesar 623, sekian per bulannya. Nah, untuk saluran dimensi salurannya itu sebesar ini. Untuk lebar atasnya itu sekian, yang ini. Untuk miringnya 80, bawahnya 41, tingginya 83 dengan sudut kemiringan 60 derajat.
Ini seloranya itu berbentuk trapesium. Nah, untuk menghitungnya itu luas alas ditambah luas bawah dikali tinggi bagi 2. Hingga kita masukkanlah itu nilainya, sehingga didapatkannya volumenya itu 0,36 meter kubik. Nah, ini untuk jenis pompa saluran ethylene pond pada PT Mineral Sejahtera Bangka Belitung. Nah, kan kita udah dapat tuh nilai pada ini 2,93 meter per jam. Dapatnya dari mana tuh, kan dari hasil yang kita hitung tadi tuh. Nah, habis itu rata 2,9 dikali 3,29 atau netisinya, sehingga didapatkannya itu 9,7 meter per hari. .95 itu, nah ingat ya, 2,9 itu dapatnya itu dari yang kita hitung tadi tuh, yang hasil akhir volumenya. Nah, habis itu kita menghitung tuh Q totalnya, yang itu 0,1725 ditambah 0, sekian, sehingga Q totalnya itu sebesar ini. Nah, selanjutnya kita menghitung data settling point. Untuk data settling point itu kan datanya sudah kita ketahui. Ini dapatnya tuh dari jurnal. Untuk datanya tuh begini. Diameternya kita mengambil 5 botol dengan diameternya itu 6 cm dengan diameternya 3 cm, jari-jari 3 cm. Nah, untuk solidnya itu udah terdata di bawah sebesar 0,25, dan solid seterusnya datanya begitu yang ada di tabel. Ini tabelnya kita dapat dari artikel lain. Ya, sehingga diketahuinya jarinya itu sebesar 3, sudutnya itu 0,25 tebal solidnya rata-rata ya. Nah, habis itu ini rata-rata tebal atas 13,7, kita hitung rata-rata. Nah, habis itu kita menghitung volume larutannya dengan rumus VR kali tingginya itu kan 13,27 itu rata-rata dari yang ini, tebal larutan. Nah, tebal larutan ini masih tercampur sama solid. Rata-rata tiap semua botol tuh ini. Nah, masukin, dapatlah data hasilnya itu begini, sebanyak sekian cc, 300 sekian cc. Habis itu kita menghitung V solidnya. Solidnya itu sama, cuman bedanya tuh di tingginya. Kita masukin tingginya kan 0,25 karena itu rata-rata dari semuanya. Yang didapatkannya hasil 7,06 cc. Jadi kita menghitung persentase solid dengan rumus yang V solid ini dibagi V larutan. Ini nih, nah ini yang 0,6 dibagi ini, dapatlah hasilnya 1,82%. Habis itu kita menghitung debit airnya selama itu menggunakan pompa selama 9 jam. Dengan Q pompa 9 jam ini kan Q pompanya itu 621 tuh. Nah, dikali 9 dapatlah hasilnya udah begini. Selanjutnya kita menghitung debit air yang termasuk dari settling point dengan rumus Q total yang ini dapatnya itu dari, nah 9,7 itu dapatnya dari sini nih. Nah, ini 2,9 kali 3, nih dikali yang itu. Sehingga dapatlah hasilnya tuh ini. Selanjutnya menghitung debit air dan solid pada settling point. Nah, untuk rumahnya itu, untuk Q solidnya itu limpas 1,82% dikurang yang ini. Nah,
dikali. Nah, hasilnya tuh sebesar 101,8 sekian meter kubik per hari. Ini untuk Q solidnya hasilnya. Nah, selanjutnya kita menghitung Q airnya. Q airnya itu min 100%, 100% dikurang 1,82%. Kenapa 100%? Karena kan di satu limpan itu airnya masuk itu campur, jadi 100%. 1,82%-nya itu solid, jadi dikurang dikali Q total. Q totalnya yang kita dapatkan yang perhitungan sebelumnya, jadi hasilnya itu 56 sekian meter kubik per hari. Sehingga terakhir untuk limpat kita menghitung waktu pengerukannya dengan ini rumusnya itu seperti ini. Nah, untuk set limpon ini kita menggunakan 4 buah set limpon dalam satu perusahaan PT Mineral Sejahtera Bangka Belitung. Temukan 4 buah, 4 dikali sekian dibagi sekian. Itu. Sehingga sebentar. Nah, ini. Datanya itu yang ini nih, nah Q solid. Dibagi Q solid. Nah, hasilnya itu dapatnya tuh 49 hari. Jadi, pengurusan pada ini sebanyak 49 hari. Selanjutnya kita menghitung debit limpasan, perhitungan biaya pembuatan salurannya itu. Ingat ya, 49 hari dalam set limpon itu diberikan 49 hari sekali gitu. Nah, untuk perhitungan biayanya itu kita harus menghitungnya yang ada di tabelnya menggunakan rumus ini. Mulai dari parameternya, lebarnya, kapasitasnya, luas penampangnya. Hingga diketahuinya luas penampangnya sebesar ini 0,532 meter. Nah, selanjutnya tuh panjangnya itu berapa, volunya berapa. Nah, sampainya begitu. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung biaya estimasi bunga. A dikali L, bentar. Volumenya itu A dikali L. Jadi A ini luas penampangnya 0,521 kali L. Ini nih luas penampang ini nih. Dikali L. L itu nya lebarnya panjangnya 108. Jadi dapatnya itu segini. Dengan 4 hari bekerja. Nah, untuk biaya estimasi biaya ini ada tuh. Pertama, ini mobilisasi alat angkut ini sebanyak 1 unit dengan harganya 2,5 juta. Nah, untuk datanya itu penjualan ini pengerupakan sebanyak 108 meter yang pengurusannya 1 meternya 15.000 dengan dapatnya itu hasilnya itu subtotalnya segini. Nah, selanjutnya untuk biaya pekerjanya itu sebanyak 2 pekerja dengan biaya pekerja per ini nih harga satuannya itu 180.000 dikalikan dapatnya 360.000 untuk harga satuannya. Selanjutnya kita menghitung biaya pembuatan salurannya menggunakan PJ maksimal 8 jam. Untuk biaya sewanya ini, PC-nya ini sebanyak
kan lamanya tuh 8 jam. Setiap sejam ini sewanya 800.000, 800 ribuan. Nah dikalikan sama 8 hasilnya tuh ini. Selanjutnya bulldozer atau pompanya dapatnya tuh segini. Pada pompa ini sebanyak 57, setiap satu unitnya itu 25.000 dikali 57 dapatnya 1.400.000. Nah untuk BBM solarnya itu kan dalam ini nih 8 jam, 8 dikali 25 dapatnya 120. Dengan solarnya itu 10.000 per liter, jadi 120 kali 10.000 dapatnya itu ini. Itu untuk biaya bensinnya. Nah selanjutnya nah itu biaya estimasi total sebesar 9 juta sekian. Nah untuk pembeliannya dan pemasangannya itu perlukan batu baja ini. Yang pertama itu murahan ini. Menghitung itu sebanyak 4,4 volumenya, dengan setiap volumenya itu 200.000 sekian lah. Nggak didapatkan subtotalnya itu ini. Nah untuk yang kedua ini kita menghitung kinetik dan ini. Kita menghitung sepanjang salurannya. Panjang salurannya itu sepanjang 108 meter. Dengan 1 meternya itu 15.000 dikali dapatlah 1.600.000 sekian. Nah yang ini 108 meter dikali 15.000 dikali. Nah selanjutnya kita membeli semen. Semennya itu kurang lebih 25 kilo kita butuhkannya, dengan harga per kilonya itu kisaran 72.000. Jadi dikalikan saja dapatnya tuh hasilnya subtotalnya segini. Nah untuk pasirnya itu seberat 5 kilo, dengan kilonya itu satunya itu dari 50 dikalikan satunya begini. Nah untuk ini nih batu kali sebanyak 16 kilo. Diameter ini banyak 16 kilo dan 1 kilonya itu 2.000. Jadi biaya dikeluarkan untuk ini itu subtotalnya itu segini. Nah yang untuk terakhir nih ini kawat dan lain-lain itu penyangga itu sebanyak 8 buah, sama satu buahnya 25.000 sebanyak dikalinya 300-an gitu, 200-an salah. Dan terakhir ini finishing atau pembuatan akhir. Tukangnya itu kan 2. Nah dengan satu tukang itu kan tukang dan ini per hari kerja lah, 2 kali 4 8 kali 200 dapatnya tuh ini. Nah untuk kedua ini parkiran dan 8 sama tapi beda profesi. Nah karena beda profesi, karena ini nggak ada skill, orang nggak ada skill ini agak muraman dikit. Nah yang ketiga ini itu merokenya 70.000 dikali 4 ini adalah subtotalnya itu sekian. Nah untuk penguat lereng dan semacamnya itu 108 dengan 1 meternya itu 10.000. Jadi biaya estimasi subtotalnya itu 1.800.000.
Nah, untuk biaya konstruksi dan lain-lainnya itu sebesar 1 juta sekian, dan untuk pengembangan bahan segala macam itu sebesar satu, dengan subtotalnya itu 7 juta sekian. Sehingga kita hitung nih semuanya, ditambahin dari biaya pertama, biaya kedua, nah biaya ini, biaya kedua dan biaya ketiga, serta bagian finishing, ditotalin hasilnya itu 30 juta. Nah, kan dalam perusahaan itu nggak mungkin ini ya berjalan lancar, pasti ada suatu kecelakaan atau enggak barang rusak atau barang delay dalam satu perusahaan dalam waktu tertentu. Nah, makanya kita perlunya biaya kontingensi atau biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini kita ambil 10% dari pengeluaran. Nah, ini pengeluaran ini 10%-nya. Dapatnya tuh ini. Nah, dapatnya ini. Sehingga kita total ini untuk biaya totalnya itu sebesar 34 juta sekian. Jadi itu untuk biaya pembuatan salurannya. Sehingga kesimpulannya, pada PT saya teliti ini jenis pompa yang digunakan yaitu DN200 dengan kuatnya itu 621 meter kubik dengan 75% dari data aslinya, dan untuk catchment areanya itu 0,9. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audien yang telah mendengarkan, dan sampai jumpa.